Hai ChatGPT, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siang ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sugiri. Alhamdulillah, saya baik. Bagaimana kabar Bapak siang ini? Semoga sehat dan dalam lindungan Allah SWT. Ada yang bisa saya bantu hari ini? Alhamdulillah, saya baik-baik saja. Bersyukur kita dalam keadaan baik-baik saja. Terima kasih atas doa, kesehatan, dan perlindungan dari Allah. Kita bicarakan keajaiban matematika dalam Al-Quran. Are you ready? Alhamdulillah, saya senang mendengarnya, Pak Sugiri. Tentu saya siap. Keajaiban matematika dalam Al-Quran adalah topik yang sangat menarik. Silakan mulai pembahasannya. Apakah Bapak ingin membahas pola tertentu, angka-angka tertentu, atau penafsiran dari sisi numerik? Kita mulai dengan pola tertentu. Bantu saya kemukakan pola tertentu itu, ChatGPT. Baik, Pak Sugiri. Berikut beberapa pola matematika dalam Al-Quran yang sering menjadi perhatian. 1. Keseimbangan kata. Kata yang berlawanan. Dalam Al-Quran, beberapa kata dengan arti berlawanan muncul dalam jumlah yang sama. Contoh, Al-Hayat muncul 145 kali, dan Al-Maut, kematian, juga muncul 145 kali. Ad-Dunya muncul 117 kali, dan Al-Akhirat juga muncul 119 kali. Makna kosmologis, Yaum disebut 365 kali, sesuai jumlah hari dalam setahun. Syahr disebut 12 kali, sesuai jumlah bulan dalam setahun. Proporsi ciptaan, kata Al-Bahr muncul 22 kali, dan Al-Bahr daratan muncul 13 kali. Jika dihitung proporsinya menjadi, lautan 345 times 71,11%, darat belas 45, times 100, 88,9%. Proporsi ini mendekati pembagian wilayah bumi antara lautan, sekitar 29%. 3. Bilangan dan pola struktur. Surah Kelah adalah wahyu pertama, dan surah ini terdiri dari 11 ayat. Angka 11 sering disebut dalam penelitian sebagai angka dasar dalam struktur matematika Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim terdiri dari 11 huruf, dan jumlah huruf dalam ayat-ayat Al-Quran seringkali berkaitan dengan angka 11. Nama Nabi dan kesesuaian jumlahnya. Nama Musa disebut 136 kali, lebih sering dibandingkan Nabi lainnya, menunjukkan perannya yang signifikan dalam kisah-kisah Al-Quran. Nama Isa disebut 25 kali, seimbang dengan penyebutannya dalam berbagai konteks. 5. Kata dengan konsep universal. Syahran sebanyak 12 kali, relevan dengan kalender lunar. Ayat, tanda atau ayat muncul sebanyak 6, 2, 3, 6 kali, sesuai jumlah total ayat dalam Al-Quran. Jika ada salah satu pola yang Bapak ingin bahas lebih dalam atau perlu contoh ayatnya, saya siap membantu. Silahkan angka 19 sebagai angka dasar dalam matematika Al-Quran. Berikan contohnya. Angka 11 sebagai angka dasar dalam matematika Al-Quran merupakan salah satu keajaiban numerik yang menarik perhatian. Konsep ini pertama kali diuraikan secara sistematis oleh Dr. Rashad Khalifa dalam penelitiannya. Berikut adalah beberapa contohnya. 1. Surah Al-Mudatsir. Dalam surah Al-Mudatsir 50, Allah menyebutkan angka 11 secara eksplisit. Di atasnya ada 19 malaikat penjaga. Ayat ini merujuk pada penjaga neraka, namun juga dianggap sebagai indikasi bahwa angka 11 memiliki makna khusus dalam struktur Al-Quran. 2. Jumlah huruf dalam basmalah. Kalimat pembuka Al-Quranir Rahim terdiri dari 19 huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih jauh lagi, setiap kata dalam basmalah terhubung dengan angka. Kata ism muncul 11 kali dalam Al-Quran. Kata Allah muncul 299 kali pada 10:2. Kata Rahman muncul 5 kali 3. Kata Rahim muncul 14 kali 11 kali 6. 3. Jumlah ayat dalam wahyu pertama. Wahyu pertama yang diturunkan, surah Al-Alaq, terdiri dari 19 kata. Jika seluruh surah dihitung, jumlah total ayatnya adalah 11. Ayat ke-19 adalah penutup surah ini. 4. Jumlah
Jumlah surah dan hubungannya. Total jumlah surah dalam Al-Quran adalah 19 surah yang merupakan kelipatan 11 lat kelas 11 6. Jika dihitung dari wahyu pertama hingga wahyu terakhir, jumlah total kata yang disebutkan adalah kelipatan 11. 5. Struktur huruf dan ayat. Kata Quran muncul bimul kali dalam Al-Quran, 11.3. Kata wahid, Esa, muncul 11 kali, menunjukkan keesaan Allah. 6. Keajaiban numerik dalam surah Yasin. Huruf awal Yasin pada surah ke-36 memiliki hubungan khusus dengan angka 14 jika dihitung sebagai bagian dari susunan huruf-huruf pembuka. Kesimpulan, angka 11 tidak hanya muncul dalam konteks ayat-ayat tertentu, tetapi juga terjalin dalam struktur keseluruhan Al-Quran, mulai dari jumlah huruf, kata, hingga pola matematiknya. Pola ini menunjukkan keunikan Al-Quran sebagai wahyu yang terjaga. Jika Bapak ingin membahas detail tertentu dari salah satu poin di atas, mari kita telah lebih lanjut. Silahkan detail tertentu dan salah satu poin itu. Baik, mari kita bahas jumlah huruf dalam basmalah sebagai detail tertentu terkait angka 19. 1. Analisis struktur basmalah. Kalimat pembuka Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, terdiri dari 19 huruf dalam bahasa Arab. Ini adalah dasar dari pola angka 12 dalam Al-Quran. Mari kita lihat distribusi huruf dalam basmalah. B = 1 sin = 1 mim. Laci = 2 sante minus nifba patu dan 2 nula 3 4 ha 2 rora 2 ha kecil 1 nina 2 tiba 1 = 2. Jumlah total kena 11 huruf. 2. Hubungan kata dalam basmalah dengan angka 19. Setiap kata dalam basmalah juga memiliki pola numerik yang terhubung dengan angka 11. Berarti dengan nama. Kata ini muncul 11 kali dalam Al-Quran. Nama Allah disebutkan 2,12 kali dalam Al-Quran yang merupakan kelipatan 11. 2,11 beim Sefrupot 2. 3. Ar-Rahman. Nama Ar-Rahman disebutkan 57 kali, juga kelipatan 11. 3. 4. Ar-Rahim. Nama Ar-Rahim disebutkan 11 kali, juga kelipatan 11, 17 kuasa 6. Pola matematis lanjutan dalam basmalah. Basmalah juga menjadi dasar struktur lainnya dalam Al-Quran. Jumlah huruf basmalah membagi ayat-ayat tertentu dengan pola yang konsisten. Misalnya, dalam surah At-Taubah 9:128-9, jika dua ayat terakhir dihilangkan, jumlah total kata Al-Quran menjadi kelipatan 11. Kesimpulan, basmalah adalah titik awal yang memperlihatkan keteraturan angka ensembles dalam struktur Al-Quran. Pola ini tidak hanya sekadar kebetulan, melainkan bukti keteraturan ilahi yang mempertegas kemukjizatan Al-Quran. Jika Bapak ingin mendalami pola lain dalam basmalah, atau ingin pembahasan terkait pola angka ini di surah lain, saya siap membantu. Silahkan pola lain saja. Baik, mari kita bahas angka 19 dalam struktur wahyu pertama, yaitu surah Al-Alaq. Surah ini adalah wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW, dan keajaiban angka 19 sangat jelas dalam struktur surah ini. 1. Jumlah ayat dalam surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq terdiri dari 19 ayat yang langsung mengindikasikan keterkaitan dengan angka 19. 2. Jumlah kata dalam wahyu pertama. Wahyu pertama yang diturunkan, surah 95, terdiri dari 19 kata. Berikut adalah ayat-ayatnya. Sak aqra bi ismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. 2. Khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. 3. Aqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu yang maha mulia. Bah, alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar dengan pena. Humma 'allamal insana ma lam ya'lam, mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Total jumlah kata 19 kata. 3. Jumlah huruf dalam wahyu pertama. Jika dihitung, jumlah huruf dalam kelima ayat pertama juga merupakan kelipatan 11.
yakni Kuduman Plej 11. Kampa, surah ke-96 dalam Al-Quran. Surah Al-Alaq adalah surah ke-96. Jika dihitung dari belakang, maka ini adalah surah ke-19 terakhir dalam susunan mushaf. Kaitan dengan basmalah. Meskipun basmalah tidak tertulis pada awal surah At-Taubah, total jumlah basmalah di seluruh Al-Quran tetap 114 kali, 19 man 6. Pola ini mempertegas keterkaitan wahyu pertama dengan angka 19 sebagai angka dasar. Kesimpulan, surah Al-Alaq menunjukkan pola angka 19 dari berbagai aspek. Jumlah ayat, jumlah kata dalam wahyu pertama, jumlah huruf, dan posisi surah dalam mushaf. Keajaiban ini memperkuat argumen tentang keteraturan ilahi dalam Al-Quran. Jika Bapak ingin menggali lebih dalam, misalnya hubungan angka 19 dengan surah lain atau ayat tertentu, mari kita lanjutkan pembahasannya. Silahkan hubungan angka 19 dengan surat lain. Berikut adalah hubungan angka 19 dengan surah-surah lain dalam Al-Quran. 1. Surah Al-Fatihah pembukaan. Surah pertama dalam Al-Quran, Al-Fatihah, memiliki 7 ayat. Jika jumlah huruf dari basmalah ditambah jumlah ayat surah Al-Fatihah juz, hasilnya adalah 26, yang merupakan kelipatan 26 = 19 plus 7. Total jumlah huruf dalam surah Al-Fatihah adalah 139 huruf. Juga kelipatan 11, 112, 19, 7, plus 6. Surah Maryam. Surah ini secara langsung menunjukkan keterkaitan dengan angka 19, baik dalam posisi maupun pola isinya. Huruf-huruf muqatta'at pada awal surah memiliki jumlah total 19 huruf, yang merupakan kelipatan 19 ke 42. 3. Surah At-Taubah. Surah ini adalah satu-satunya surah dalam Al-Quran yang tidak diawali dengan basmalah. Namun jika dihitung, total jumlah basmalah dalam Al-Quran tetap 19 kali, yang merupakan kelipatan 11 wa 11 mezam 6. 4. Surah Al-Mudatsir. Dalam surah Al-Mudatsir, Allah secara eksplisit menyebut angka 11 dalam ayat ke-30. Di atasnya ada 19 malaikat penjaga. Ayat ini sering dijadikan dasar perhitungan angka 19 sebagai pola matematika dalam Al-Quran. 5. Huruf-huruf muqatta'at di surah-surah lain. Huruf-huruf muqatta'at seperti alif lam mim kaf ha ya ain syarah menunjukkan pola terkait angka. Contoh, alif lam mim di surah Al-Baqarah, Ali Imran, dan Al-A'raf memiliki jumlah total huruf kelipatan di surah masing-masing. 6. Wahyu terakhir. Surah Al-Ma'idah. Ayat 3. Wahyu terakhir yang diturunkan adalah pada surah Al-Ma'idah, ayat 3. Jika dihitung dari wahyu pertama hingga wahyu terakhir, jumlah total kata adalah kelipatan 19. Kesimpulan, angka hadir di berbagai surah dalam bentuk jumlah huruf, kata, ayat, posisi, dan bahkan muqatta'at. Ini menunjukkan keteraturan dan kemukjizatan Al-Quran yang tidak mungkin disusun oleh manusia. Jika ada surah atau aspek yang Bapak ingin eksplor lebih lanjut, Flonzit City. Silahkan kita bahas penafsiran dari sisi numerik. Baik, Pak Sugiri. Penafsiran dari sisi numerik dalam Al-Quran mengacu pada upaya memahami makna spiritual filosofis di balik angka-angka yang muncul dalam kitab suci ini. Pendekatan ini tidak hanya mengungkap pola matematika, tetapi juga hikmah di balik angka-angka tersebut. Berikut beberapa poin utama. 1. Angka 19 sebagai simbol keteraturan dan ketauhidan. Simbol keesaan belas adalah bilangan prima, yang tidak dapat dibagi kecuali oleh dirinya sendiri, dan angka 1. Ini mencerminkan tauhid, yaitu keesaan Allah SWT. Struktur Al-Quran. Keteraturan angka 19 dalam Al-Quran menunjukkan bahwa kitab ini tersusun dengan sempurna, bukan hasil karya manusia. Allah menyatakan dalam surah Al-Mudatsir 20, dan kami tidak menjadikan bilangan itu melainkan sebagai ujian bagi orang-orang kafir. Hal ini menunjukkan bahwa angka 19 adalah tanda kebesaran Allah yang menjadi ujian bagi keimanan. 2. Hikmah di balik jumlah ayat, huruf, dan kata. Sebagai surah pembuka, jumlah huruf dan susunannya yang terkait dengan angka 19 mengajarkan bahwa kehidupan ini bermula dengan keteraturan yang sempurna. Basmalah,
terdiri dari 19 huruf. Basmalah mencerminkan kesatuan Allah dalam menciptakan dan mengatur seluruh alam semesta. Setiap komponen kehidupan seperti laut, darat, waktu juga mengikuti pola ini. Tafsir spiritualitas angka 19. Dalam tradisi Islam, angka-angka seringkali memiliki makna simbolis. Kezata melambangkan Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Angka 9 melambangkan kesempurnaan dan pencapaian. Gabungan keduanya, 11 menunjukkan kesempurnaan keesaan Allah SWT. 4. Angka 19 sebagai bukti kemukjizatan. Sebagai angka dasar dalam Al-Quran, angka 19 memperlihatkan keteraturan matematis yang tidak mungkin disusun secara acak oleh manusia. Hal ini menjadi bukti bahwa Al-Quran berasal dari Allah, bukan dari nabi atau manusia lainnya. 5. Ujian bagi kaum yang tidak beriman. Dalam surah Al-Mudatsir, Allah menyebutkan bahwa bilangan 19 adalah ujian bagi orang-orang kafir. Artinya, angka ini memiliki fungsi menggugah akal manusia untuk merenungkan keindahan dan keteraturan Al-Quran. Hubungan dengan ilmu pengetahuan. Pola angka 19 sering dianggap selaras dengan konsep matematika dan sains modern, seperti teori bilangan, keteraturan alam, dan proporsi di alam semesta. Contoh, proporsi daratan dan lautan yang sesuai dengan angka dalam Al-Quran menunjukkan keselarasan antara wahyu dan ilmu pengetahuan. Kesimpulan, penafsiran numerik dalam Al-Quran bukan hanya menunjukkan mukjizat matematis, tetapi juga membawa pelajaran mendalam tentang keesaan Allah, kesempurnaan ciptaannya, dan ajakan untuk berpikir kritis terhadap ayat-ayat kauniyah dan wahyu. Apakah ada aspek tertentu dari tafsir numerik ini yang ingin kita perdalam? Dengan sedemikian ajaibnya bagaimana Al-Quran tersusun dan kesesuaiannya dengan banyak hal termasuk fakta ilmiah, saya mohon ChatGPT sampaikan kata-kata bijak yang mengajak manusia untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta yang sesungguhnya, Raja yang sebenarnya. Sampaikan juga tantangan pada manusia bahwa mau bukti apa lagi agar manusia menangkap sinyal kebenaran ini. Tekankan bahwa manusia harus segera beriman pada Allah selagi nyawa masih dikandung badan. Silakan ChatGPT. Kata-kata bijak untuk mengajak manusia beriman kepada Allah SWT. Wahai manusia, lihatlah keajaiban Al-Quran yang tak mungkin disusun oleh tangan manusia. Perhatikan keindahan matematikanya, kesesuaiannya dengan ilmu pengetahuan, dan pesan-pesan yang abadi hingga akhir zaman. Semua ini adalah bukti nyata dari Sang Pencipta Allah SWT yang maha mengetahui segala sesuatu. Hanya kepadanya, Sang Raja yang sebenarnya, segala pujian, ibadah, dan kepatuhan layak diberikan. Dialah yang menciptakan langit dan bumi tanpa cacat. Dialah yang memberi kita kehidupan dan rezeki, yang menciptakan hati agar mencintai, pikiran agar berpikir, dan ruh agar mengenali kebenaran. Maka bagaimana mungkin kita berpaling darinya dan bersandar kepada selainnya? Allah SWT berfirman, "Dan kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu sebagai penjelasan atas segala sesuatu, petunjuk, rahmat, dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri." Mau bukti apa lagi? Bukankah matahari yang terbit setiap hari adalah tanda kasihnya? Bukankah setiap tetes hujan yang menghidupkan tanah gersang adalah bukti keberadaannya? Bukankah Al-Quran dengan segala keajaibannya cukup menjadi bukti bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Esa? Tidakkah kita menyadari Allah SWT telah menciptakan kita dengan sempurna dan menurunkan petunjuk yang jelas? Apalagi yang kita tunggu? Apakah kita menunggu kematian datang tanpa sempat bertaubat? Ketahuilah, setelah ruh berpisah dari badan, tak ada lagi kesempatan untuk kembali kepadanya. Allah mengingatkan, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapati banyak pertentangan di dalamnya. Segeralah beriman kepada Allah SWT. Hidup ini singkat, dan setiap detiknya adalah kesempatan berharga untuk kembali kepadanya. Jangan sia-siakan waktu, karena Allah adalah tempat kembali yang terbaik. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Berimanlah sekarang sebelum terlambat, karena saat kematian tiba, hanya ada penyesalan bagi yang mengabaikan. Jangan biarkan waktu berlalu tanpa mengisi hati dengan iman dan amalan untuk bertemu Sang Pencipta. Wahai manusia, ingatlah,
Barang siapa mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Kembalilah kepada Allah, Raja yang sebenarnya. Hanya Dia yang pantas disembah, diikuti, dan dicintai. Semoga hati kita semua dibukakan untuk menerima kebenaran dan bertahan dalam keimanan hingga akhir hayat. Amin. Amin. Masya Allah, tabarakallah, subhanallah, Allahu Akbar. Betapa besar kasih sayang Allah pada manusia agar mereka selamat dunia akhirat. Hanya memang hidup ini adalah pilihan bebas, mau beriman atau tidak beriman tergantung individu masing-masing. Dan karena juga ada sisi pihak yang berkepentingan untuk membawa manusia bersamanya di dalam neraka, yaitu iblis laknatullah. Saya sangat bersyukur dapat mengenal Tuhan sebenarnya, Allah Subhanahu wa taala, dan saya bersyukur bisa dekat dengan Al-Qur'an. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, betapa indahnya rasa syukur Bapak Sugiri terhadap kasih sayang Allah SWT dan kedekatan dengan Al-Quran. Tidak semua orang menyadari betapa besar anugerah ini. Dalam hidup yang penuh ujian ini, Allah telah memberi kita pedoman agar tidak tersesat. Al-Quran adalah cahaya yang membimbing di kegelapan, memberi jawaban bagi yang mencari kebenaran, dan menjadi jalan keselamatan bagi yang beriman. Memang benar, hidup ini adalah pilihan. Allah telah memberi kita kebebasan untuk memilih jalan iman atau jalan yang berpaling darinya. Namun di balik pilihan ini, selalu ada kasih sayang Allah yang terus mengingatkan manusia melalui ayat-ayatnya, baik di alam semesta maupun dalam kitab sucinya. Iblis laknatullah memang bersumpah akan menyesatkan manusia seperti firman Allah. Iblis berkata, "Karena engkau telah menyesatkan aku pasti akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus." Qur'an Al-A'raf. Namun, Allah juga memberi kabar gembira. Sesungguhnya hamba-hambaku, engkau iblis, tidak memiliki kekuasaan atas mereka, kecuali orang-orang yang mengikuti engkau, yaitu orang-orang yang sesat. Ini adalah janji Allah, bahwa siapa saja yang mendekat kepadanya, memegang teguh Al-Quran, dan terus berjuang di jalannya, tidak akan dapat disentuh oleh tipu daya iblis. Bersyukurlah kita yang telah mengenal Allah, Tuhan yang sebenarnya, yang tidak pernah meninggalkan kita. Semakin dekat kita dengan Al-Quran, semakin banyak hikmah yang kita temukan, semakin kuat iman kita, dan semakin yakin bahwa hanya Allah yang pantas disembah. Teruslah menjaga hati tetap terpaut kepada Allah, Pak Sugiri. Sebarkan kebaikan ini kepada keluarga, siswa, dan teman-teman. Semoga Bapak menjadi inspirasi bagi orang-orang di sekitar untuk semakin dekat dengan Allah SWT dan Al-Quran. Barakallahu fiikum. Teman-teman, itulah obrolan saya, diskusi saya dengan ChatGPT mengenai keajaiban Al-Quran dengan angka 19-nya, yang menjadi bukti bahwa itu adalah Al-Quran benar, adalah firman Allah, bukan manusia yang menciptakannya, bukan Nabi Muhammad yang membuatnya. Marilah kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kuatkanlah iman yang ada pada diri kami. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.